Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa kita sebagai umatnya, sebagai para penyembah, sebagai para pemuji. Kita bersuka cita buat pagi hari yang indah ini. Hari yang baru, urapan baru. Semua yang baru Tuhan sudah sediakan pagi hari ini. Oleh sebab itu biar pagi hari ini kita siapkan hati kita, juga kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui pengagungan kita. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, jiwa kami bersyukur, hati kami menyembah-Mu, hati kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Adalah lebih baik untuk bersyukur kepada Tuhan, adalah lebih baik untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari bawa pujian kita, mari naikkan syukur, bersyukurlah kepadanya, dan bawa pujian yang keluar dari hati kita, sebab kita mengasihi Tuhan. Bawa pujianmu dari cintamu, kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, juru semesta terus anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, anugerah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Kami bersyukur kepadamu dengan hati yang bersuka cita ya Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kuat kami, Tuhanmu dan yang menyelamatkan kami, dan keselamatanmu, dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, juru selamatku, anugerah kebangkitanmu, mujizat telah
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami rayakan kebangkitan-Mu, kami rayakan kemenangan-Mu, kami rayakan hari penyelamatan-Mu bagi kami. Yesus, kami bersyukur, kami sembah, kami muliakan Engkau, kami hormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umat tebusan-Mu akan selalu menaikkan syukur. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Rasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami rayakan hari kemenangan, rayakan hari pembebasan ini Tuhan. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau ada di dalam kami, bergerak di hidup kami Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Yesus tunjukkan ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bangga Kau dan kami bersorak-sorai bagi namamu. Baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi yang ada di dalamku, dan Kau bergerak bersama-sama kami Tuhan. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you and to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bagimu Tuhan, yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Engkau baik, teramat baik dan sangat baik Tuhan. Cinta-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, oh Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Rayakan kami untuk masuk di dalam kedalaman-Mu. Pagi hari ini kami bawa seluruh hidup kami bagi-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, ya Bapa.
dengan segenap kerinduan hati kami. Yesus, terima kasih. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, ini hati kami, ini hidup kami. Pujian kami naik karena kami mencintai Engkau.
yang kemenangan Tuhan. Kuasa maut sudah dikalahkan, sengat maut sudah dikalahkan. Kami hidup bersama dengan Yesus. Kami mau mendekat kepadamu dan kami mau sambut Tuhan akan kerinduan hatimu untuk selalu bersekutu, untuk selalu manunggal bersama dengan Roh-Mu. Sebab tidak ada satu perkara yang lebih indah selain kami hidup dekat-dekat dengan Engkau, tinggal dalam hadirat-Mu. Syaralamaya, syaralamaya, senaralamaya, senaralamaya. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Sungguh jiwa kami tenang ada dalam hadirat-Mu. Kau Allahku. Mari lingkupi kami Roh Kudus. Kami sungguh butuh dipenuhi oleh Roh. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku. Kuasa-Mu ada dalam kami Tuhan. Kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta, berdasar Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami akan terus tetap terbang, sebab Roh-Mu yang menemani kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka akan melewati jalan yang tenang. Tuhan yang memperbarui kekuatan kami, seperti burung rajawan yang terbang di atas segala badai kehidupan kami. Di saat badai bergelora dalam hidup kami, kami mau terbang dalam keajaiban-Mu. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Sebab Roh-Mu yang memampukan kami. Engkau Raja atas alam semesta, Engkau yang memiliki segalanya. Dan kami anak-anak-Mu akan hidup terbang bersama dengan kekuatan yang daripada. Oh, ketika badai terjadi dalam hidup ini, kami akan tetap terbang sebab Roh-Mu yang menguatkan kami. Roh-Mu yang ada dalam kami ya Tuhan, yang akan membuat kami sanggup akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Saat badai bergelora,
Dan pagi hari ini kami merasa tenang ketika Engkau berbicara buat setiap kami. Berbicaralah, bersabdalah ya Tuhan. Sebab kami butuh Engkau bersabda. Dunia ini butuh Engkau bersabda Tuhan. Dunia ini butuh Engkau bersabda. Dan sabdamu yang akan mengubahkan kami. Sabdamu yang akan mengubahkan dunia ini. Kami butuh sabdamu. Kami butuh firmanmu. Berfirmanlah buat setiap kami. Roh Kudus Engkau yang tolong kami. Beri kami hati, beri kami roh hikmat, pengertian dan wahyu untuk kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku teraslah Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kepada kami ketenangan. Ketika ada badai, kami tahu kekuatan hanya datang dari Tuhan. Mari Allah, Engkau bersabda atas kami. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi petunjuk bagi kami, sehingga kami dalam langkah hidup kami melangkah dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan tim pujian. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Yang di rumah, yang di mana saja ya, kita semua diberkati Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Oh, haleluya saudara. Terima kasih kepada tim pujian. Saudara diberkati semua lewat pujian. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, mari hari ini kita akan buka firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Masih dalam rangka kebangkitan Tuhan Yesus, ya kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus bangkit dan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa selama 40 hari ya setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menunjukkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa Ia hidup. Ia menunjukkannya dengan banyak tanda. Dan hari ini kita akan melihat dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini.
Ia telah bangkit, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ayat 13, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Puji Tuhan. Kita sudah membaca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Kembali kita sedang belajar tentang kebangkitan Yesus. Jadi selama 40 hari setelah dia bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang ya, dengan berbagai tanda kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Keadaan murid-muridnya pada waktu itu, ya kalau kita baca dari beberapa kisah, maka mereka sedang mengalami pergumulan. Ada yang mereka mengalami pergumulan dalam ketakutan karena mereka berpikir kalau Yesus sebagai guru mereka, pemimpin mereka ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, pasti mereka akan kena imbasnya sehingga mereka bersembunyi di satu ruangan dengan pintu-pintu yang mereka kunci. Ya. Lalu ada juga murid-muridnya yang dalam keadaan kebingungan. Bingung karena peristiwa yang terjadi seperti dua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka sedang gelisah. Bahkan dikatakan di situ hati mereka sedih, ya. Muka mereka muram. Karena mereka baru saja pulang dari Yerusalem. Mereka baru saja melihat dan mengalami peristiwa yang saya pikir akan membuat hati siapapun yang melihat pasti bergetar. Tentang bagaimana Yesus dihukum, ya, dia harus mengalami aniaya yang luar biasa, di luar batas, dan akhirnya dia meninggal, dipakukan di kayu salib. Lalu ada juga murid-muridnya yang lain yang mungkin juga gelisah. Wanita-wanita yang pagi-pagi dikatakan, pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, pada peristiwa kebangkitan, peristiwa Paskah, mereka datang ke kubur. Mereka lah orang-orang, wanita-wanita yang melihat ya dari dekat Yesus ketika dia disalibkan. Mereka yang menangis. Murid-murid yang lain termasuk Petrus ketakutan dan meninggalkan Yesus. Tapi wanita-wanita ini, mereka yang melihat, mereka yang memperhatikan, mereka yang menanti Yesus sampai pada kematiannya, dan mereka pula yang pagi-pagi datang kepada Yesus, kepada kubur Yesus dengan maksud untuk membawa rempah-rempah, untuk merawat jasad tubuh yang mati dari Yesus. Tapi ketika mereka mungkin dalam hati mereka yang terguncang, ya, mereka mengalami hal yang luar biasa. Ya, ada juga murid-murid yang lain yang mungkin mengalami shock. Petrus dan teman-temannya, yang kalau kita baca di kisah selanjutnya, ya, Petrus kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai seorang nelayan. Apakah karena Petrus mungkin juga syok dan tidak tahu harus berbuat apa? Karena mungkin rombongan kecilnya bersama Yesus sudah tercabik-cabik. Lalu dia mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan? Ya sudah, apa yang dia bisa lakukan? Dia seorang nelayan,
dia tidak punya keahlian lain, maka dia pun kembali kepada pekerjaannya yang semula. Mungkin dia gelisah. Tetapi dalam kisah ini, ketika kita membaca di dalam kisah Lukas pasal 24 ini, ketika pagi-pagi benar ada perempuan-perempuan, ya di situ ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain datang ke kubur Yesus dengan maksud untuk merawat jasad Yesus dengan membawa rempah-rempah. Ternyata bahwa mereka mendapati kubur sudah kosong. Batu yang besar, ya, batu besar itu namanya golel, besar sekali, ya, sebagai penutup daripada kubur itu. Kalau kita pelajari, batu itu juga dimeterai oleh tentara Romawi, karena tentara Romawi diberi tugas oleh negara untuk menjaga kubur itu. Bagi Romawi tidak ada kepentingannya, tetapi kepentingannya adalah bahwa mereka sebagai negara penjajah, penguasa di tempat itu, mereka harus memastikan keadaan semua baik, semua aman. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperintahkanlah tentara untuk menjaga dan diberi stempel. Ya. Tentu tidak sembarang orang bisa membuka itu. Tetapi ketika perempuan-perempuan itu datang, mereka mendapati batu yang besar itu sudah terguling dari kubur itu, dan kemudian ketika mereka masuk dikatakan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka mungkin terkaget-kaget, termangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Tentu itu mengagetkan mereka, membuat mereka takut. Ya, lalu mereka menundukkan kepala dan berkata, dan kedua orang itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ketika mereka diingatkan akan firman Tuhan, dikatakan maka mereka teringat akan perkataan itu. Dan mereka segera kembali dari kubur itu. Dan cerita kepada semua orang, termasuk kepada 11 muridnya, murid Tuhan Yesus. Ya, 11 rasul. Dan juga beberapa saudara-saudara yang lain. Saudara, ini luar biasa. Ya, ini perempuan-perempuan ini menikmati anugerah yang luar biasa. Mereka lah yang pertama kali mendapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Mereka lah orang yang senantiasa menantikan waktu Yesus dalam penderitaan, mereka yang melihat. Mereka lah yang pertama kali pagi-pagi datang ke kubur Yesus untuk mungkin merawat jasad Yesus. Orang-orang yang memang punya hati untuk Tuhan. Orang-orang yang memang punya kerinduan kepada Tuhan. Mereka lah yang akan mendapat anugerah. Ya, seperti perempuan-perempuan ini. Mereka yang melihat pertama kali kebangkitan itu. Mereka yang berjumpa dengan malaikat. Mereka lah yang diberitahu bahwa Yesus seperti apa yang sudah dikatakannya ketika mereka berada di Galilea. Yesus itu sudah bangkit. Makanya saya percaya bagi saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau tidak akan rugi. Karena ada banyak hal Tuhan pasti akan memperhatikan kesungguhan saudara, kesetiaan kita semua. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita memberi waktu, ketika kita memberi hidup kita untuk Tuhan, dan ketika kita mengasihi Tuhan,
saya percaya kita akan ada di hatinya Tuhan. Ya, saudara lihat ini mereka mendapatkan berkat awal yang luar biasa. Yang lain belum diberitahu, tapi wanita-wanita ini dengan mata kepala sendiri melihat ya bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur. Yesus sudah bangkit. Dan ketika mereka pulang dari kubur, mereka ceritakan kepada 11 rasul dan saudara-saudara yang lain. Tapi apa tanggapan dari 11 rasul dan saudara-saudara yang lain? Ayat 11. Tetapi bagi mereka, bagi rasul-rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ternyata bahkan para rasul dan juga saudara-saudara yang lain dikatakan mereka menganggap omongan perempuan itu omong kosong. Mereka tidak langsung percaya. Kalau saudara tahu bahwa di dalam budaya Yahudi, perempuan itu tidak memiliki hak-hak seperti pria. Ya. Perempuan tidak boleh memimpin. Perempuan tidak boleh berbicara ketika ada dalam pertemuan-pertemuan. Ya. Perempuan dianggap sebagai, ya kalau orang Jawa katakan konco wingking saja ya. Jadi tidak dianggap, sehingga ketika mereka berbicara kepada rasul, mungkin rasul sekarang dikatakan ketika berbicara kepada pemimpin, ya, ketika berbicara kepada majelis, ketika berbicara kepada orang besar, pendeta atau pendeta besar, dikatakan di situ perkataannya tidak dianggap. Bahkan dikatakan para rasul itu berpikir bahwa omongan mereka hanya omong kosong. Mereka tidak langsung percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bahkan dikatakan di sini ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Petrus yang mendengar, dia respon, dia pergi ke kubur. Tapi waktu dia melihat kuburnya memang kosong, hanya ada kain kafan. Petrus gak ngerti apa yang terjadi. Padahal perempuan tadi sudah cerita tentang apa yang mereka alami. Tentang malaikat yang sudah bicara kepada mereka. Tapi Petrus masih bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Padahal Petrus melihat kubur kosong. Ya, kubur kosong belum membuktikan apa-apa, saudara. Karena ada banyak mungkin lagi kubur-kubur lain yang juga kosong, ya. Petrus lihat kubur kosong. Tapi dia bingung, apa yang kiranya telah terjadi? Kalau kita lihat Petrus, kemudian Petrus dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Setelah itu dia pergi kepada teman-teman yang lain dan dia mengajak untuk kembali menjadi seorang nelayan. Ternyata tidak mudah bagi kita untuk bisa memahami akan karya Tuhan, akan rencana Tuhan, memahami akan firman Tuhan. Dikatakan di situ bahwa perempuan-perempuan itu yang dianggap tidak diperhitungkan, perkataannya tidak dianggap.
Bahkan Petrus sendiri di dalam hatinya dia sulit mengerti kira-kira apa ini yang sedang terjadi ya. Apakah Petrus belum pernah mendengar apa yang dikatakan Yesus? Tentu tidak. Ya, pasti dia mendengar. Yesus pernah berkata bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, disalib, tapi pada hari ketika dia akan bangkit. Betapa sulitnya bagi kita manusia kadang-kala memahami pekerjaan Tuhan. Ya, memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita sulit kadang-kala mengerti apa sih tujuan Tuhan, apa sih maksud Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Benarkah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepadaku satu hari depan yang penuh dengan pengharapan? Mungkinkah itu terjadi? Kalau aku sekarang hidup, aku lahir di keluarga yang tidak mampu, mungkinkah Tuhan bisa memberkati aku? Mungkinkah Tuhan bisa mengubah keadaanku? Mungkinkah seperti janjinya Tuhan akan bisa membuat aku bukan menjadi ekor tapi jadi kepala, naik dan bukan turun? Banyak sekali kadang-kala pertanyaan-pertanyaan kita yang menunjukkan kadang-kala kita sulit atau tidak bisa memahami akan karya Tuhan bagi hidup kita. Hari-hari ini kalau kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang luar biasa ya, adanya virus COVID-19. Ternyata bukan saja melanda orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya, orang-orang di luar gereja, bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga terkena dan menjadi korban. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan juga menjadi korban. Kadang-kala kita bertanya, Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah minta perlindungan, kami sudah minta penjagaan, tapi toh itu hamba Tuhan, pendeta, kena dan jadi korban. Sampai kalau hari-hari ini kita melihat ya, keributan terjadi di media sosial antara satu dan yang lain. Kebingungan untuk memahami kehendak Tuhan, kebingungan untuk memahami rencana Tuhan kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita manusia. Bahkan rasul-rasul pun, Petrus sampai dia berkata dalam hatinya, kira-kira apa ini yang telah terjadi? Apakah saudara hari-hari ini sedang mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa ya yang akan terjadi? Nanti aku bagaimana ya Tuhan? Mungkin tahun baru yang lalu saudara ketika memasuki tahun yang baru saudara punya resolusi ya. Oh nanti tahun 2020 aku akan begini, ada yang aku akan mengalami terobosan yang luar biasa, aku akan mengalami hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa terbang semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba bulan Januari, Februari, Maret, April terjadi situasi seperti ini. Rasanya dunia hancur. Rasanya semua, berat saudara. Bukan saja tentang kesehatan, sakit, penyakit. Tetapi ekonomi mulai berdampak. Ya. Derap ekonomi mulai melambat. Dan ada banyak sekali ya, kebingungan mulai terjadi. Bagaimana dengan apa yang didapat di awal tahun tentang sesuatu yang dahsyat, tiba-tiba hari ini kita mengalami seperti ini, pasti ada pertanyaan-pertanyaan besar di dalam benak kita. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang sedang terjadi? Nggak ngerti kita. Gereja, ya kita juga sedang diajar tentang sesuatu yang ini menjadi tantangan bagi gereja. Kalau dulu zaman kisah rasul-rasul mereka tidak bisa berkumpul bersama karena ada ancaman dari orang-orang di luar, dari orang-orang Yahudi yang akan membunuh mereka, menangkap, membunuh mereka. Tapi hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama karena juga ada ancaman yang terjadi, tapi bukan dari orang, bukan dari manusia, tapi dari sakit penyakit yang bisa membunuh. Saya ingat di satu kota di Jawa Barat, karena mereka tidak tahu, mereka masih kumpul bikin pertemuan, akibatnya ratusan orang terkena.
ya sakit, bahkan kalau saya dengar ya pemimpinnya juga sampai menjadi korban. Saudara, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Sulit memang kadang-kala untuk kita pahami. Sulit untuk kita cerna dengan pikiran kita. Kita kadang-kala dalam hidup kita sehari-hari mudah sekali kita merasakan Tuhan hadir, merasakan ada campur tangan Tuhan ketika kita berada di gereja, dalam ibadah, dalam kelompok sel. Tapi ketika kita hidup dalam kehidupan kita di luar, dalam rutinitas kita, kadang-kala kita sulit memahami dan kita sering tidak merasakan bahwa seolah-olah Tuhan tidak hadir. Tapi hari ini saudara, kita melihat rasul-rasul sulit memahami. Mereka ada yang tidak percaya dan berkata bahwa ini perkataan bohong, apalagi ini yang ngomong adalah wanita-wanita. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita baca kemudian ayat-ayat selanjutnya dikatakan di situ, ada dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem. Itu perjalanan kurang lebih 7 mil. Kalau tidak salah 7 mil itu kalau dalam kilometer sekitar 14 kilometer. Ya, 2 kalinya lah. Kalau saudara berjalan 14 kilometer kira-kira ditempuh berapa jam? 1 jam? Ya mungkin 1 jam lah. Ketika mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus, ya mereka lalu sedang bercakap-cakap tentang sesuatu yang baru saja terjadi di Yerusalem. Hari Jumat, Sabtu, ya. Lalu Minggu itu mereka kembali menuju ke Emmaus. Mereka sedang bertukar pikiran. Ya, dikatakan di situ wajah mereka sangat sedih. Kenapa? Karena mereka baru saja mengalami mungkin hal-hal yang menjadi traumatik bagi mereka. Mereka melihat Yesus yang ditangkap, mereka melihat Yesus yang dianiaya, mereka melihat juga Yesus yang dihukum mati dengan cara disalibkan. Dan ketika mereka sedang berjalan bercakap-cakap, tiba-tiba dikatakan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, ayat yang ke-14. Mereka adalah murid-murid Yesus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi, waktu mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, lalu Yesus datang kepada mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini luar biasa, saudara. Orang berjalan bersama, ngobrol bersama 1 jam. Tapi kok tidak tahu siapa itu Yesus. Mereka nggak ngerti siapa Yesus. Pernah nggak saudara ngobrol dengan seseorang lalu setelah 1 jam saudara baru menyadari, ternyata kamu. Kalau di telepon mungkin bisa, tapi kalau bercakap-cakap berhadapan muka tiba-tiba ketika ngobrol gitu baru sudah 1 jam baru oh ternyata Pak Boto ya. Waduh, loh Pak, ini sudah 1 jam loh. Masa nggak ngerti saya ya? Oh, ya kan susah saudara. Namanya saudara ngobrol 1 jam, saya ngomongin ngobrol dengan Pak Yuswito. Sudah 1 jam, ada Pak Boto, Pak Yuswito, ada mungkin Mas Eko di situ. Kita ngobrol, baru sudah 1 jam saya baru sadar,
Pak Yuswito ya kira-kira saudara. Mungkin tidak. Jadi ini yang terjadi, murid-muridnya tidak mengenali siapa Yesus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Jadi rupanya jangan digambarkan dalam pikiran kita ketika Yesus menampakkan diri, Yesus memakai tubuh seperti yang Yesus pakai ketika dia belum disalibkan. Karena dalam penampakannya ada murid-muridnya yang tidak mengenali siapa Yesus. Termasuk kepada 2 orang Emmaus, termasuk kepada Thomas, sampai Yesus harus menunjukkan luka di tangannya. Baru Thomas percaya. Mereka tidak mengenali Yesus mungkin dari rambutnya ya. Rambut Yesus seperti apa sih? Mungkin seperti gambar di sini ya. Rambutnya wah gondrong. Itu rambut Yesus. Lalu ada kumisnya, ya ada apa ya? Jambangnya. Kita bisa kenal Yesus, wah ini Yesus. Tapi rupanya ya dalam perjumpaan itu mereka tidak melihat Yesus dari ciri-ciri fisiknya. Oh, kumisnya harus begini. Kalau kumisnya hanya di tengah, itu bukan Yesus. Itu Jojon ya. Itu Hitler gitu kan. Kalau kumisnya seperti ini, itu siapa? Ada kan itu yang orang mana Inggris atau apa yang kumisnya sampai melingkar-lingkar. Jadi mereka melihat Yesus, mereka tidak mengenalnya karena Yesus bukan lagi Yesus dengan tubuh ketika dia belum disalibkan, saudara. Bukan Yesus secara fisik yang berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu dengan 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus itu, Yesus dikatakan dia menjelaskan tentang firman Tuhan. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke 25, dia berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Kitab-kitab Musa itu Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Dan segala kitab nabi-nabi. Ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Yesus menjelaskan tentang seluruh rencana Tuhan berkaitan dengan hadirnya Mesias sebagai juru selamat, bahwa itu sudah dituliskan, itu sudah direncanakan oleh Tuhan, bahwa Mesias harus datang, dia mati, menderita mati, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus menjelaskan hal ini, dikatakan hati 2 orang yang sedang dalam berjalan ke Emmaus itu berkobar-kobar. Ada sesuatu yang menyala-nyala di hatinya. Lalu ketika ya hari sudah malam, Yesus seolah-olah mau terus tapi diminta untuk tinggal. Lalu ketika tinggal, Yesus masuk ke rumah itu, dikatakan di sini, lalu Yesus ya memecah-mecahkan roti makan bersama mereka, baru mereka terbuka, oh ini Yesus. Ya, anehnya saudara, ketika terbuka begitu, harusnya kan kalau film happy endingnya, wah mulai rangkul-rangkulan, oh, bagaimana Tuhan, oh Yesus kau sudah bangkit. Ya enggak saudara, Alkitab berkata ketika murid-muridnya menyadari bahwa itu Yesus, Yesus langsung hilang, lenyap.
Apa maksudnya saudara? Dalam kebangkitan Yesus, dalam penampakan Yesus, Yesus sedang tidak membawa mereka untuk fokus kepada fisik. Jelas tidak. Kehadirannya, murid-muridnya tidak mengenal dia. Ciri-ciri fisik dia tidak tunjukkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengenal dia, tidak. Bahkan bayangkan berbicara selama 1 jam, murid-muridnya tidak mengenal dia. Karena memang Yesus sedang tidak fokus kepada ketika dia menampakkan diri, dia ingin menunjukkan secara physically kepada murid-muridnya, supaya mereka percaya karena melihat secara fisik Yesus. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Justru kalau saudara perhatikan, kepada perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi hari kepada kubur Yesus, malaikat Tuhan mengingatkan, bukan kepada ciri fisik Yesus itu, Yesus yang sudah bangkit, yang mungkin rambutnya panjang itu toh, yang kamu percaya, enggak. Tapi malaikat Tuhan berbicara kembali mengutip firman, bukankah seperti apa yang sudah dikatakan ketika ada di Galilea? Bahwa dia harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Firman yang diingatkan. Lalu kepada 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus sama. Yesus sedang tidak memfokuskan mereka untuk bahwa penampakannya itu supaya mereka fokus kepada fisik Yesus dalam penampakan. Tetapi Yesus justru ketika hadir menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus itu, Yesus menjelaskan tentang rancangan rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan sejak awal, yang sudah tertulis di kitab suci, dari mulai kitab-kitab Musa sampai kitab-kitab para nabi, dan akhirnya tergenapi di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketika murid-muridnya mendengar dia menjelaskan, di situ dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Waktu Yesus kemudian membawa mereka untuk melakukan perjamuan kudus, ya, memecah-mecahkan roti, baru mereka teringat itu yang dilakukan oleh Yesus terakhir kali. Waktu mereka sadar itu Yesus. Memang bukan secara fisik, mereka melihat Yesus seperti yang mereka kenal, tapi tiba-tiba Yesus menghilang. Yesus tidak sedang ingin menunjukkan bahwa dalam penampakan Yesus kepada murid-muridnya, kesan yang ingin ditinggalkan oleh Yesus bukan kesan tentang mereka melihat secara fisik Yesus, tubuh Yesus, secara lahiriah Yesus, bukan itu. Tapi yang Yesus inginkan adalah mata mereka terbuka bahwa kematian dan kebangkitannya adalah sungguh-sungguh ini rancangan Tuhan, bahwa benar dia ini Allah, dia ini Tuhan yang sudah berbicara sejak awal ketika dari mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab para nabi, kemudian lewat kematian dan kebangkitannya itu digenapi di situ. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita saudara bahwa kebangkitan Yesus dalam memperingati akan kebangkitan dan kenaikan Yesus bukan fisik. Perjumpaan dengan Yesus itu tidak bicara tentang perjumpaan secara fisik. Tapi perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan dengan firman-Nya. Perjumpaan dengan kehendak-Nya. Perjumpaan kita dengan pribadi yang ilahi itu lewat firman-Nya. Jadi Tuhan ingin saudara, kita orang-orang percaya, ya, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan lagi perjumpaan karena kita merasa, kita coba menaruh di pikiran kita gambaran tentang Yesus seperti yang kita tahu, seperti mungkin gambar di sini. Ketika kita dalam doa kemudian kita bisa membayangkan wajah Yesus, kita berpikir itu kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Bukan itu. Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan yang sejati bukanlah perjumpaan dalam memori angan-angan kita tentang gambaran-gambaran wajah Yesus.
Tetapi yang Tuhan inginkan ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus adalah perjumpaan dengan Yesus melalui firman-Nya. Ini yang Tuhan inginkan. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, ketika engkau mengharapkan kehadiran Tuhan dalam ibadah, kita tahu Tuhan hadir dalam ibadah bukan karena ketika kita ibadah lalu tiba-tiba kita merasa merinding. Ya bulu kuduk kita berdiri lalu kita berkata, oh hadirat Tuhan kuat di sini. Oh hadirat Tuhan dahsyat sini. Bukan itu saudara, bukan hal yang fisik seperti itu. Tetapi ketika kita percaya kepada firman-Nya, 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Ketika engkau meyakini itu dan engkau percaya akan firman-Nya, Dia hadir. Tidak peduli saudara di mana, di gereja, di rumah, atau kita di pasar. Ketika kita ada di pasar, 2 orang mungkin, lalu tiba-tiba kita saling share satu dengan yang lain, ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Ya, apalagi mungkin ada doa, mendoakan seseorang. Saya percaya, sebagaimana kita meyakini firman-Nya, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir. Tuhan hadir di sana. Saya sangat percaya saudara. Kehadiran Tuhan tidak kuat. Wah, Tuhan ini kuat, hadiratnya tidak. Bukan karena perasaan, bukan. Perasaan manusia mudah menipu. Perasaan kita itu mudah berubah. Ya. Mungkin kalau kita merasa nyanyiannya enak, kita tersentuh dengan pujian, kita kadang-kadang merasa Tuhan hadir. Apakah benar Tuhan hadir karena perasaan kita seperti itu? Nah, kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kita, tapi kehadiran Tuhan adalah karena Dia harus menggenapi firman-Nya. Dia hadir lewat firman-Nya. Ketika kita percaya kepada firman, hati kita dipenuhi oleh firman, hati kita tertuju kepada firman Tuhan, kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Jadi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau keluarga saudara dibangun di atas kebenaran firman, saya percaya keluarga kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Kalau pekerjaan kita dibangun di atas kebenaran firman, saya percaya dalam pekerjaan kita akan melihat Tuhan hadir dan campur tangan dalam pekerjaan kita. Tidak mungkin kalau kita bekerja lalu kita melakukan korupsi lalu kita berdoa, Tuhan hadir tolong saya. Tidak mungkin Tuhan hadir. Tidak mungkin saudara, karena Dia akan melawan dirinya sendiri. Allah itu kudus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita merenungkan firman, ketika kita mempercayai firman, ketika itulah sebetulnya kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak orang berpikir, oh saya pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan lalu ya dengan cara berdiam diri. Doa diam. Bagus saudara, tidak salah berdoa. Tidak salah. Tapi kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh saudara hanya duduk diam saja, tanpa melakukan apa-apa. Tapi ketika engkau duduk diam, lalu duduk diammu melakukan firman dengan cara lewat engkau memuji Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Engkau tidak terpuruk dengan masalah, tapi engkau sedang mentaati firman untuk berkata, oh sukacita, untuk membangun hati yang penuh dengan sukacita. Engkau mempercayai firman dan engkau melakukannya. Saya percaya engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hiduplah seperti firman. Anak-anak muda, kalau masa depanmu engkau ingin melihat campur tangan Tuhan, ya dalam hidupmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, bangun hidupmu di atas firman. Studimu harus dibangun di atas firman. Sebentar lagi kita mungkin cari sekolah baru. Bagaimana engkau cari sekolah baru? Apakah
karena melihat, oh sekolah ini bagus tidak, oh sekolah ini nggak bagus, saya mau ke sini, saya mau ke sana. Jangan, saudara. Mulailah duduk diam lalu renungkan firman, tanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira apa sih yang Tuhan mau dari aku Tuhan. Ketika engkau merenungkannya, ketika engkau mencari Tuhan lewat firman-Nya, engkau akan menemukan Tuhan. Carilah aku maka engkau akan hidup, kata Tuhan. Cari Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya adalah firman Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, dalam penampakan Tuhan, kehadiran Tuhan kepada murid-muridnya, Tuhan tidak memfokuskan supaya mereka mengenali Dia dari fisiknya, tidak. Dan justru ketika mereka sadar bahwa itu Tuhan, Tuhan langsung hilang. Itu kalau film sepertinya bukan happy ending ya, tiba-tiba hilang saja. Aduh. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah firman itu tetap tinggal dalam hati mereka. Firman yang Tuhan ucapkan itu tinggal dan mereka meyakini, ya benar. Dia inilah seperti apa yang dikatakan Alkitab, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu mereka mulai meyakini, ya dia inilah Tuhan yang sudah dinubuatkan ribuan tahun dan tergenapi terjadi hari ini. Yesus yang bangkit yang seperti itu, yang Tuhan inginkan, bahwa kebangkitannya bukan kebangkitan secara fisik, tetap yang ingin Tuhan fokuskan, tetapi kembali lagi kebangkitannya adalah sebagai penggenapan dari firman Tuhan yang membuktikan bahwa Dia itu Tuhan, Dia Allah yang hidup. Mari hari ini alami perjumpaan dengan Tuhan dalam firman-Nya. Saya percaya sebagai murid-murid, sebagaimana murid-muridnya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka yang takut diubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, mereka mengalami damai sejahtera. Ya, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Lalu dikatakan untuk murid-muridnya, Petrus ketika dia kembali kepada pekerjaan yang lama, Yesus hadir. Yesus tidak sedang menarik Petrus untuk melihat Yesus, mengenali Yesus secara fisik, oh ini Tuhan, bukan, tetapi menolong Petrus ingat kepada Tuhan lewat apa? Panggilannya, sehingga Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Selalu diakhiri dengan kata-kata, tapi gembalakanlah domba-dombaku. Itu panggilan. Jadi Tuhan hadir kepada Simon Petrus bukan sekedar supaya Simon Petrus fokus kepada kehadiran fisiknya, tetapi supaya Simon Petrus fokus kepada panggilan Tuhan yang pernah Tuhan sematkan kepada Petrus untuk melayani dia, untuk memberitakan Injil. Hari ini juga Tuhan ingin seperti dua orang yang ke Emmaus. Kalau ada saudara yang mungkin sedang mulai lemah, ayo alami perjumpaan Tuhan lewat firman-Nya. Baca firman Tuhan, ini kesempatan baca firman Tuhan setiap hari. Ya, ada banyak waktu luang kita baca firman, ajak keluarga. Inilah saatnya kepala-kepala rumah tangga, engkau berdiri menjadi imam di keluarga kita. Mungkin selama ini engkau telah kehilangan waktu untuk jadi imam, inilah saatnya engkau berdiri jadi imam bagi keluarga. Memimpin keluarga dalam persekutuan, kembali merenungkan firman. Saya percaya seperti dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, ketika mendengarkan firman yang dijelaskan oleh Yesus, roh mereka menyala-nyala. Tuhan akan memberikan roh saudara menyala-nyala bukan karena saudara melihat Yesus secara fisik, tetapi berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya.
melalui pembacaan firman, melalui dengar khotbah, ya, melalui ibadah, itu akan membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi pesan Tuhan hari ini, ya, penampakan Yesus. Tuhan tidak ingin kita hanya lalu membayangkan dalam bayangan-bayangan saja, gambaran-gambaran tentang tubuh lahiriah Yesus, kehadiran Yesus, perasaan-perasaan kita. Tapi Tuhan sedang ingin berkata kepada kita bahwa, hei, kita bisa alami perjumpaan dengan Tuhan sekarang ini. Di mana saja, bukan saja Yesus menampakkan diri ribuan tahun, 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya selama 40 hari. Apakah kita sekarang yang hidup di era sekarang ini bisa mengalami penampakan Yesus, berjumpa dengan Yesus? Bisa. Bagaimana caranya? Kembali, firman ini, dia adalah firman yang hidup. Saudara bisa mengalami penampakan, perjumpaan dengan Tuhan lewat firman. Alkitab berkata orang-orang yang tertulis di Alkitab mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yakub berubah hidupnya. Tuhan ketika Yakub bergumul semalam-malam dengan Yesus, dengan Tuhan, lalu pagi hari Yakub tidak melepaskan Tuhan. Sebelum Yakub diberkati, lalu Tuhan berkata, Yakub, namamu bukan lagi Yakub. Tahu arti Yakub? Penipu. Tapi sekarang kau adalah Israel. Apa itu Israel? Israel artinya pangerannya Tuhan. Luar biasanya. Ini pangeran. Allah itu raja, ini anak raja. Engkau anak raja. Luar biasa, saudara. Dari penipu dirubah menjadi anak raja. Dan saudara pelajari hari-hari hidupnya, hidup Yakub mengalami anugerah Tuhan luar biasa. Musa, ketika dipanggil Tuhan, Musa tidak percaya diri, Musa tidak pede. Musa berkata, aku gak bisa ngomong Tuhan. Tapi Tuhan ngomong begini. Satu kali saat ketika Musa ada di padang gurun, Musa melihat kok ada api. Dia dekati, di situ ada semak yang terbakar, yang ada apinya tapi tidak terbakar. Ketika dia mendekat, Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri kudus. Disitulah Tuhan kembali meneguhkan panggilannya kepada Musa. Dan kemudian Musa tampil menjadi pemimpin yang luar biasa, membawa keluar hampir 2 juta orang dari Mesir. Orang Israel menuju ke Kanaan. Perjalanan yang tidak mudah. Siapa lagi orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjanjian baru. Petrus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia penakut, bahkan dia menyangkal Yesus ketika Yesus akan disalib. Tapi ketika selesai Pentakosta, Petrus berdiri di hadapan orang-orang Yahudi dan dia berkata, Yesus yang kau salibkan itu, dia sudah bangkit. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Dia berani dan dalam pelayanannya ribuan orang bertobat. Saudara bisa bayangkan? Ini KKR luar biasa. Tanpa panitia, tanpa mic. Tapi ribuan orang bertobat. Paulus, dia seorang pembunuh. Pembunuh orang-orang Kristen. Dia kejar orang-orang Kristen, dia tangkap, dia tarik dari dalam rumah. Disiksa, dibunuh. Itu kebanggaannya. Sebagai orang Farisi, sebagai pemuka agama. Ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat ada sinar yang luar biasa, dia tidak tahan, dia terjatuh. Lalu dia mendengar ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara Yesus. Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu hidup Saulus berubah. Dari seorang pembunuh menjadi penginjil yang luar biasa. Bahkan menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk Tuhan. Dia berkata, hidupku Kristus. Kalau aku hidup memberi buah. Tapi kalau aku mati itu keuntunganku. Oh, luar biasa. Hidupnya berubah. Orang yang di dalam Tuhan mengalami perjumpaan dengan hidupnya berubah. Kalau engkau hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Amin. Doakan anakmu supaya anakmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu yang membuat hidup mereka berubah. Doakan mungkin suamimu, istrimu. Supaya suami atau istri saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Karena ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Bawa keluarga kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Yosua di akhir pelayanan dia berkata, aku dan keluargaku memilih tetap beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Biarlah mari kita hari ini bawa seluruh keluarga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa nggak kita mengalami jumpa dengan Tuhan? Yesus menampakkan diri kepada kita. Bisa. Sekali lagi bukan hal fisik, tapi lewat firman-Nya Dia akan hadir dalam hidup saudara. Dia adalah firman yang hidup. Dia firman yang sudah dinubuatkan, diucapkan oleh nabi-nabi dari mulai Musa terus sampai ke nabi-nabi, dan dia firman yang nyata dan hidup. Lewat kebangkitannya Tuhan ingin menunjukkan bahwa firman itu tidak pernah gagal. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dialah Allah Tuhan yang hidup. Dialah firman yang hidup yang akan hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang down, membutuhkan pertolongan, mari datang. Cari firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Ketika engkau cari renungan firman-Nya, Tuhan pasti hadir dalam hidup saudara. Amin. Kalau engkau sakit, baca, imani, oleh pilur-pilurnya aku sembuh. Engkau sedang menghadapi persoalan, ketika engkau memperkatakan firman, engkau sedang menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau memperkatakan firman untuk pekerjaanmu, engkau sedang menghadirkan Tuhan untuk pekerjaan. Dan engkau akan melihat campur tangan Tuhan mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Mengubah apa yang mustahil. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Kiranya renungan firman Tuhan sampai di sini, alami berjumpa dengan Tuhan, saudara. Bukan lagi hal fisik, perasaan, tapi alami berjumpa dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya, engkau bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang dapat dipercaya. Kami bersyukur Engkau Allah yang bangkit mengalahkan kematian. Kami bersyukur ada anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah lewat firman-Mu memberikan keteguhan bagi kami. Kami tahu jalan hidup kami tahu rencana atas kami adalah rencana yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah firman ini yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Kami membawa pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari saudara siapkan hati, mari kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala
bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang memberikan kepada kami petunjuk. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang bangkit dari kematian, dan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami hari ini. Mari sebelum kita selesaikan ibadah kita, angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu. Dan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita bersama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.